Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Halo, perkenalkan saya Atalia Manisa Fitri dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan dan menjelaskan alur beracara penyelesaian gugatan sengketa tata usaha negara secara e-court. Jadi kita langsung saja. Jadi pendaftaran perkara melalui e-court itu secara singkat tahapannya adalah daftar atau mendapatkan nomor pendaftaran online, melengkapi data pihak, upload berkas gugatan dan mendapatkan taksiran panjar biaya perkara atau yang disebut SKUM. Dan juga melakukan pembayaran lalu menunggu verifikasi dan mendapatkan nomor perkara dari pengadilan tempat mendaftarkan perkara. Untuk tahap awal, pihak yang bisa menggunakan e-court ini masih advokat yang telah terdaftar sebagai pengguna e-court. Jadi mekanisme e-court sendiri itu adalah pihak yang berperkara ditawarkan untuk menyelesaikan sengketa melalui e-court atau secara online dan mengisi belangko pernyataan kesediaan. Apabila semua pihak bersedia untuk melaksanakan secara e-court, ini sifatnya opsional, maka selanjutnya proses persidangan akan berlangsung secara online dan para pihak hanya perlu datang ke pengadilan dalam acara pembuktian dan saksi. Nah, e-court ini terdiri dari e-filing, e-payment, dan e-summon yang mana infrastrukturnya telah diberikan kepada Petun Tanjung Pinang. Dan yang perlu segera direalisasikan adalah kemitraan dengan bank untuk kebutuhan proses pembayaran atau e-payment tadi. Nah, semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung RI. Nah, selanjutnya e-court akan menampilkan SKUM atau taksiran panjar biaya tadi. Lalu dengan melakukan pendaftaran perkara online melalui e-court ini, pendaftar akan secara otomatis mendapatkan taksiran panjaran biaya atau SKUM ini dan mendapat nomor pembayaran atau virtual akun yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik atau multi channel yang tersedia. Untuk memudahkan pemeriksaan perkara selanjutnya, maka setelah suatu perkara didaftarkan dalam register dan memperoleh nomor perkara oleh staf kepaniteraan, dibuatkanlah resum gugatan terlebih dahulu. Nah, jadi dibuatkan resum sebelum diajukan kepada ketua pengadilan dengan bentuk formal. Nah, untuk penelitian syarat-syarat formal gugatan, jadi panitera atau staf kepaniteraan dapat memberikan catatan atas gugatan tersebut untuk disampaikan kepada ketua pengadilan untuk ditindaklanjuti dengan prosedur dismissal oleh ketua petun. Nah, jadi dia yang bertanggung jawab, kepaniteraan ini yang bertanggung jawab untuk melakukan pencatatan dan pendaftaran perkara secara elektronik. Kepaniteraan pengadilan melakukan pencatatan dan perekaman informasi perkara di sistem informasi pengadilan. Setelah penelitian administrasi, ketua melakukan proses dismissal berupa proses untuk meneliti apakah gugatan yang diajukan itu layak untuk dilanjutkan ke persidangan ataukah tidak. Nah, jadi pemeriksaan dismissal ini dilakukan secara singkat dalam rapat permusyawaratan. Nah, dari proses dismissal ini ketua pengadilan petun ini yang diberikan kewenangan untuk menyeleksi perkara-perkara. Nah, apabila perkara tersebut tidak lolos, dapat mengajukan perlawanan dan majelis hakim akan melaksanakan acara singkat. Sedangkan apabila dikabulkan, dapat melaksanakan persidangan acara biasa. Sedangkan apabila ditolak lagi gugatan itu akan gugur demi hukum. Pengaturan mengenai peradilan elektronik ini tidak membahas mengenai dismissal proses yang dilakukan secara elektronik. Akan tetapi ada ketentuan KMA nomor 129 tahun 2019 mengatur mengenai upaya perlawanan terhadap dismissal proses. Upaya perlawanan pada dismissal proses ini secara elektronik itu diajukan melalui sistem informasi pengadilan dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 62 ayat 3
Undang-Undang Petun, yakni 14 hari sejak diucapkannya penetapan dismisal. Sedangkan apabila perkara itu sudah lolos dari tahap awal, dapat memilih pemeriksaan ada dua, yakni acara biasa dan acara cepat, sesuai dengan pasal 98 dan pasal 99 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jungto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Nah, nanti majelis hakim memerintahkan panitera untuk memajukan persidangan dengan surat tercatat. Nah, menurut Perma nomor 1 tahun 2019 dan KMA nomor 129 tahun 2019 memberikan penjelasan bahwa dalam pemeriksaan persiapan dilakukan secara manual atau konvensional. Hanya saja terdapat beberapa perbedaan pada e-court. Nah, pada perkara ini pemanggilan para pihak dilakukan ketika sudah mendapatkan nomor perkara. Pasal 15 Perma nomor 1 tahun 2019 menjelaskan bahwa pengadilan akan memanggil penggugat selaku pengguna terdaftar dan atau pengguna lain yang dilakukan secara elektronik. Penggugat dan atau pengguna lain akan dipanggil setelah memiliki domisili elektronik sesuai alamat emailnya yang telah didaftarkan dan terverifikasi pada tahap pendaftaran akun. Apabila penggugat dan atau pengguna lain belum memiliki domisili elektronik, maka pemanggilan penggugat dan atau pengguna lain akan tetap dilakukan dengan prosedur manual. Nah, pelaksanaan peradilan elektronik dalam lingkup peradilan tata usaha negara ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu peradilan elektronik sebagian dan peradilan elektronik sepenuhnya. Nah, jadi peradilan elektronik sebagian maksudnya di sini peradilan yang dalam pelaksanaan pemeriksaan administrasi dan perkara itu tidak dijalankan keseluruhannya menggunakan media elektronik. Nah, sedangkan peradilan elektronik sepenuhnya itu adalah peradilan yang dalam pelaksanaan pemeriksaan administrasi dan perkara yang dijalankan itu secara keseluruhannya itu menggunakan media elektronik. Nah, setelah selesai tahap pemeriksaan, persiapan dan para pihak telah dipanggil secara elektronik, maka ketua majelis hakim atau hakim tunggal akan membuat jadwal persidangan atau court calendar berupa penetapan hari sidang. Nanti ada di aplikasi e-court tadi. Penetapan tersebut menetapkan hari, tanggal, dan jam dari penyampaian dokumen jawab-menjawab, mulai dari pembacaan gugatan, jawaban, replik, dan duplik, kesimpulan, dan pembacaan putusan sesuai dengan pengaturan pada pasal 21 ayat 1 Perma nomor 1 tahun 2019 Jungto huruf E bagian KMA nomor 129 tahun 2019. Apabila terjadi perubahan agenda jadwal persidangan, maka majelis hakim tidak perlu merubah jadwal persidangan dengan court calendar. Cukup dituangkan dalam berita acara sidang yang dibuat oleh panitera atau panitera pengganti. Para pihak dalam menyampaikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan mulai dari surat gugatan, jawaban, replik, dan duplik mempunyai batas waktu hingga pada saat hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal persidangan atau yang court calendar tadi yang telah ditentukan oleh ketua majelis hakim atau hakim tunggal. Nah, selanjutnya tahap jawab menjawab sesuai ketentuan pasal 22 Perma nomor 1 tahun 2019 Jungto KMA nomor 129 tahun 2019 dimulai dari pembacaan gugatan, jawaban, replik hingga duplik. Pada peradilan elektronik, dokumen-dokumen gugatan, jawaban, replik, dan duplik disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan. Dokumen gugatan yang telah diunduh oleh penggugat harus diverifikasi terlebih dahulu oleh majelis hakim. Nah, jawaban yang dilakukan oleh tergugat disampaikan ke aplikasi e-court pada jadwal yang sudah ditetapkan pada court calendar. Penyampaian jawaban oleh tergugat harus disertai dengan bukti awal berupa surat elektronik paling lambat pada hari dan jam sidang yang telah ditetapkan oleh ketua majelis hakim. Nah, majelis hakim ini akan melakukan verifikasi terhadap jawaban yang disampaikan oleh tergugat dan akan diteruskan ke sistem informasi pengadilan. Peradilan elektronik juga menerapkan penyerahan dokumen, replik, dan duplik ini. Pasal 75 Undang-Undang Petun menjelaskan bahwa dalam peradilan konvensional tidak memberikan perintah kepada ketua majelis hakim untuk membacakan replik dan duplik. Para pihak hanya diperintahkan untuk menyerahkan dokumen replik dan duplik.
Ketentuan tersebut berlaku juga pada peradilan elektronik. Nah, yang telah diatur sesuai dalam pasal 22 Perma nomor 1 tahun 2019 Jungto KMA nomor 129 tahun 2019, penggugat diberikan waktu paling lambat untuk mengunggah dokumen elektronik replik pada hari dan jam sesuai jadwal sidang. Majelis hakim akan melakukan verifikasi terhadap replik tersebut secara elektronik dan akan meneruskan dokumen tersebut kepada tergugat atau pihak intervensi pada sistem informasi pengadilan. Nah, ketentuan yang berlaku untuk replik ini juga berlaku pada ketentuan duplik. Tergugat diberikan waktu itu paling lambat untuk mengunggah dokumen elektronik duplik pada hari dan jam sesuai jadwal sidang. Majelis hakim akan melakukan verifikasi terhadap duplik tersebut secara elektronik dan akan meneruskan dokumen tersebut kepada penggugat pada sistem informasi pengadilan. Nah, pembuktian dalam peradilan elektronik ini diamanatkan oleh Perma nomor 1 tahun 2019 dan KMA nomor 129 tahun 2019 yang dilakukan secara semi elektronik, yang artinya tidak semua pembuktian itu dilaksanakan secara elektronik. Pasal 25 Perma nomor 1 tahun 2019 menyatakan bahwa pembuktian persidangan secara elektronik itu dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, yang artinya asas, jenis, dan prosedur dilakukannya sesuai dengan Undang-Undang Petun. Bahwa di dalam pembuktian itu surat tetap dilakukan secara konvensional. Majelis hakim akan tetap melakukan verifikasi secara konvensional antara bukti surat yang diunggah secara elektronik dengan bukti surat fisik. Pembuktian saksi dan atau ahli di dalam persidangan elektronik ini diatur juga di dalam ketentuan pasal 24 Perma nomor 1 tahun 2019 Jungto KMA nomor 129 tahun 2019. Nah, pembuktian saksi dan atau ahli secara elektronik dapat dilakukan secara jarak jauh melalui media komunikasi audiovisual sehingga para pihak dapat saling melihat dan mendengar keterangan saksi dan pengetahuan dari ahli secara langsung. Nah, pembuktian saksi dan atau ahli dalam persidangan elektronik ini dilakukan dalam infrastruktur pada pengadilan, di mana saksi dalam memberikan keterangan dan ahli dalam memberikan pengetahuan harus berada di bawah sumpah di hadapan majelis hakim dan panitera pengganti yang ditunjuk oleh pengadilan. Nah, sehingga hal ini merupakan masalah dalam pengadilan elektronik, mengingat harus adanya pengambilan sumpah terhadap saksi dan atau ahli secara konvensional. Nah, setelah tahap pembuktian ini, tahap yang dilakukan selanjutnya adalah tahap penyampaian kesimpulan. Nah, ketentuan mengenai dokumen kesimpulan ini secara elektronik ini tidak memiliki perbedaan dengan kesimpulan yang dilakukan biasanya secara konvensional. Hanya saja berbeda itu dalam penyampaian kesimpulan, yang mana para pihak ini memiliki hak untuk menyampaikan kesimpulan secara elektronik ke dalam sistem informasi pengadilan. Batas waktu para pihak menyampaikan kesimpulan ini adalah pada saat jadwal sidang yang telah ditentukan hari dan jamnya. Nah, majelis hakim ini yang akan melakukan verifikasi terhadap kesimpulan tersebut. Nah, pembacaan putusan oleh majelis hakim merupakan tahap akhir dari suatu persidangan. Jadi, ketentuan mengenai putusan yang dilakukan oleh majelis hakim secara elektronik sama dengan konvensional, yang mana putusan yang diambil oleh majelis hakim dapat berupa gugatan ditolak, gugatan dikabulkan, gugatan tidak diterima, dan gugatan gugur. Nah, untuk pihak yang tidak setuju dengan putusan pengadilan tata usaha negara tadi dapat mengajukan upaya hukum dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang. Nah, upaya hukum yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia itu ada upaya hukum biasa. Upaya hukum biasa ini maksudnya diajukan terhadap suatu putusan yang belum berkekuatan hukum tetap dan belum dilaksanakan. Upaya hukum ini terdiri dari banding yang diajukan ke pengadilan tinggi tun dan kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung. Selanjutnya itu upaya hukum luar biasa yang diajukan terhadap suatu putusan yang telah berkekuatan
hukum tetap, baik yang sudah ataupun belum dilaksanakan. Nah, peninjauan kembali atau PK ini yang merupakan salah satu upaya hukum luar biasa. Putusan petun yang telah berkekuatan hukum tetap sejalan dengan amanah pasal 97 ayat 8 dan ayat 9 Undang-Undang Petun pada dasarnya dapat berupa batal atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara atau ketun itu yang menimbulkan sengketa dan menetapkan badan atau pejabat tun yang mengeluarkan keputusan untuk mencabut ketun tersebut, ketun yang dimaksud. Nah, ini bukan hanya mencabut tapi juga menerbitkan yang baru. Pembentuk undang-undang mengharapkan badan atau pejabat tun ini melaksanakan putusan secara sukarela. Namun, bila keberhasilan pelaksanaan putusan itu sangat bergantung pada wibawa pengadilan dan kesadaran hukum para pejabat. Kalau putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap juga tidak dapat dijalankan, maka Undang-Undang Petun ini menyediakan mekanisme berupa sanksi administratif dari badan atau pejabat tun yang bersangkutan. Lewat ancaman sanksi itu, atasan pejabat yang mengeluarkan ketun pada dasarnya sedang melakukan upaya paksa. Seperti itu sekiranya dari saya, semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.